Halo, jika Anda berdagang atau bahkan hanya mempertimbangkan untuk berdagang dengan suatu negara, selalu disarankan untuk meninjau kondisi ekonomi di negara tersebut. Hal ini terutama berlaku ketika, seperti Ukraina, perekonomian sedang mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memberikan gambaran umum tentang ekonomi Ukraina dan profil perdagangannya. Ini tentu akan menjadi diskusi tingkat tinggi. Jika Anda membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi ekonomi saat ini, Anda dapat mengunjungi Almanak Eksportir, profil negara Ukraina. Di sana Anda akan menemukan semua sumber daya yang Anda butuhkan untuk melakukannya. Tautan ke profil negara tersebut sudah disertakan di deskripsi di bawah ini. Tentu saja, Ukraina sangat menderita pada tahun 2022. Hal ini memerlukan restrukturisasi dan pembangunan kembali ekonomi Ukraina secara signifikan yang tidak bisa dicapai dalam semalam. Namun, Anda akan melihat bahwa perekonomian jelas membaik dan bahkan tumbuh. Jadi mari kita lanjut ke slide berikutnya, di mana saya akan menjelaskan secara lebih rinci apa saja yang akan dibahas dalam presentasi video ini. Presentasi ini akan membahas topik-topik berikut. Gambaran makroekonomi ekonomi Ukraina, seperti yang saya katakan, ada bukti kuat bahwa keadaan sedang membaik, indikator negatif dan positif. Masih banyak yang harus dilakukan, serta angka perdagangan internasional Ukraina secara keseluruhan. Semua ini akan memberi Anda gambaran tentang di mana letak peluang utama perdagangan, baik untuk impor maupun ekspor, keunggulan Ukraina, sektor industri di mana Ukraina kompetitif secara internasional, serta dukungan pemerintah untuk sektor industri tertentu. Dari sini, Anda akan melihat di mana perkembangan dan peluang lebih lanjut mungkin berada. Saya secara khusus menyoroti sektor TI dan teknologi tinggi. Angka-angka ini sebenarnya tidak benar-benar muncul dalam statistik perdagangan internasional resmi, tetapi percayalah, ada potensi besar di sini untuk bermitra dengan perusahaan-perusahaan Ukraina. Akhirnya saya memberikan beberapa kesimpulan pribadi secara keseluruhan mengenai keadaan ekonomi Ukraina dan di mana letak peluang untuk kerja sama internasional. Baiklah, mari kita lihat angka-angka makro tersebut. Tidak bisa disangkal bahwa perang dengan Rusia memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi Ukraina. Namun kami telah berhasil menstabilkan situasi dan di beberapa bidang kami mulai melihat tanda-tanda pertumbuhan. Mari kita lihat masing-masing indikator ini. Hal pertama yang perlu dicatat adalah penurunan jumlah penduduk. Pada tahun 2021, sebelum serangan terjadi, jumlah penduduk Ukraina tercatat sedikit di atas 44 juta jiwa. Pada tahun 2023, angka ini turun menjadi 37,7 juta, yang berarti kehilangan lebih dari 6,5 juta jiwa. Itu lebih dari 17% dari jumlah penduduk sebelum perang, di mana mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Laki-laki berusia antara 18 hingga 60 tahun tidak diizinkan meninggalkan Ukraina tanpa izin khusus. Emigrasi ini, ditambah dengan banyaknya orang yang terdaftar di militer, telah menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang signifikan. Inilah salah satu alasan mengapa kami membutuhkan partisipasi asing dalam program pembangunan kembali sektor publik kami. Namun, Anda dapat melihat tanda-tanda pertama pertumbuhan penduduk sebanyak 200.000 orang tahun lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh jumlah pengungsi yang telah kembali ke rumah mereka. Saya juga harus mengatakan bahwa Ukraina telah kehilangan sekitar 20% wilayahnya dan mengalami kerusakan besar pada infrastruktur di daerah-daerah yang tidak diduduki, yang menyebabkan tekanan tambahan pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Terjadi penurunan PDB yang signifikan pada tahun pertama perang, namun kini PDB tersebut mulai tumbuh, tidak hanya dalam angka absolut, tetapi juga dalam istilah per kapita. Anda juga dapat melihat bahwa, satu-satunya tahun di mana terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi adalah tahun 2022, dan bahkan saat itu penurunannya kurang dari 4%. Sejak saat itu ekonomi telah tumbuh. Kurs mata uang telah dikelola dengan baik, menjaga hryvnia tetap cukup stabil, dan cadangan devisa kami, berkat dukungan dari Barat, tetap sangat sehat. Ini berarti bahwa Ukraina terus mampu membayar impor, dan kontrol awal atas pembayaran valuta asing telah dilonggarkan secara signifikan. Utang luar negeri meningkat terutama karena kebutuhan untuk membeli senjata. Inflasi dan suku bunga memang sangat tinggi pada tahun 2022, tetapi kini telah berhasil dikendalikan dan berada dalam batas yang dapat dikelola. Oleh karena itu, terlepas dari penurunan jumlah penduduk, kehilangan wilayah, dan kerusakan pada infrastruktur kami, penting untuk dicatat bahwa ekonomi Ukraina telah sangat tangguh. Secara keseluruhan, perekonomian telah mampu menyerap guncangan akibat perang dan tetap relatif stabil.
Faktor kunci dalam stabilitas ekonomi ini adalah keberhasilan Ukraina dalam menjaga jalur lautnya tetap terbuka, sehingga memungkinkan ekspor komoditasnya, terutama produk pertanian. Selain itu, meskipun seluruh kargo udara telah dihentikan, dan meskipun kadang-kadang ada masalah, jalur darat melalui kereta api dan jalan raya juga tetap dibuka. Lalu lintas melalui jalur air masih beroperasi dan terus berkembang. Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat video logistik Ukraina. Namun demikian dapat dimaklumi bahwa terdapat indikator ekonomi yang negatif, seperti yang akan kita lihat pada slide berikutnya, bersama dengan faktor-faktor yang memberikan prospek yang lebih positif. Angka dan statistik yang akan saya tunjukkan bersumber dari Focus Economics dan Trade Map milik ETC. Tautan ke kedua layanan ini disertakan dalam deskripsi di bawah. Hal-hal negatif dan positif, mari kita bahas hal-hal negatif terlebih dahulu. Selain penurunan jumlah penduduk, meskipun PDB per kapita telah meningkat, tingkat kemiskinan juga meningkat secara signifikan. Hal ini berdampak pada tambahan 1,8 juta orang. Ini mewakili hampir 24% dari populasi. Hal ini bersama dengan jumlah besar orang yang mengalami trauma, menjadi tantangan sosial dan ekonomi besar tambahan. Hasil pertanian menurun akibat hilangnya wilayah dan kekurangan tenaga kerja yang menyebabkan panen lebih sedikit. Mengingat pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian Ukraina, hal ini merupakan kerugian besar bagi ekonomi. Selain itu, seperti yang saya katakan, ada kekurangan tenaga kerja yang terus-menerus dan tidak hanya di sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan militer dan eksodus begitu banyak perempuan yang bekerja. Namun sudah ada beberapa hal positif yang bisa dilihat. Faktor kuncinya adalah Ukraina tetap tangguh. Seperti yang telah terlihat sebelumnya, pemerintah berhasil mengelola perekonomian. Perlambatan telah berhasil dihentikan, dan di beberapa bidang, pertumbuhan mulai kembali. Dukungan keuangan terus diberikan oleh pemerintah barat dan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, serta pemerintah dan institusi Eropa. Dukungan ini sangat penting dalam membantu pemerintah Ukraina mempertahankan layanan publik, serta membiayai impor yang sangat dibutuhkan untuk pertahanan, bukan? Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa Ukraina terbuka untuk bisnis. Dalam 3 slide berikutnya, kita akan melihat perdagangan luar negeri Ukraina dalam bidang barang. Namun, jika Anda lebih tertarik pada pembangunan kembali infrastruktur dan bagaimana Anda dapat berpartisipasi di sana, silakan lihat playlist Project Sektor Publik Rebuild Ukraine. Mari kita lihat terlebih dahulu ekspor Ukraina. Di sini kita melihat dampak signifikan yang ditimbulkan oleh perang. Nilai ekspor menunjukkan penurunan sebesar 28,4 miliar dolar AS atau hampir 48% antara tahun 2021 dan 2023. Namun pada tahun 2024, kami berhasil menghentikan penurunan tersebut dan bahkan meningkatkan ekspor lebih dari 10% dibandingkan tahun 2023. Pada slide berikutnya, kita akan melihat secara singkat 3 sektor industri utama di mana Ukraina sangat kompetitif secara internasional. Seperti yang Anda lihat pada slide sebelumnya, kekuatan ekonomi Ukraina berakar pada sektor-sektor berikut, pertanian dan pengolahan makanan. Ukraina dikenal sebagai lumbung pangan Eropa karena tanahnya yang subur, lahan pertanian yang luas, dan tradisi pertanian yang telah lama ada. Kombinasi antara produksi yang kompetitif dari segi biaya, infrastruktur logistik yang semakin baik, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar Eropa dan global membuat produk agripangan Ukraina sangat diminati di berbagai pasar internasional, metalurgi, baja, dan pertambangan. Sumber daya alam Ukraina yang melimpah, seperti biji besi, batu bara, dan mangan, serta basis industri yang telah lama berdiri, telah mendukung sektor logam dan pertambangan yang kuat. Baja dan logam Ukraina tetap kompetitif, terutama di pasar yang sensitif terhadap harga. Sektor ini sedang beradaptasi untuk memenuhi standar kualitas internasional dan semakin banyak memproduksi produk setengah jadi serta produk bernilai tambah untuk pembeli di Eropa dan Asia, mesin dan dirgantara. Ukraina memiliki warisan sejarah dalam bidang manufaktur dirgantara dan mesin berat. Keahlian teknik, kemampuan penelitian dan pengembangan, serta ekosistem yang sudah mapan mendukung keluaran industri yang kompleks. Meskipun tidak sebesar sektor pertanian atau metalurgi, produk dirgantara khusus, komponen turbin dan mesin, serta mesin berat dari Ukraina telah menemukan pasar internasional berkat kecanggihan teknis dan biaya yang kompetitif. Untuk profil yang lebih rinci mengenai barang dan material tertentu yang mungkin menarik bagi Anda, kami sarankan Anda memeriksa detailnya di peta perdagangan ITC. Tautannya tersedia di deskripsi di bawah ini.
Pada slide berikutnya, kita akan melihat impor Ukraina. Perlu dicatat bahwa data ini tidak termasuk produk pertahanan. Di sini, jika dibandingkan dengan ekspor, kita penurunan impor yang kecil. Hal ini sudah diperkirakan mengingat kebutuhan Ukraina perang. Perdagangan ini telah dibiayai oleh bantuan dari negara-negara Barat, termasuk hibah dari bunga atas aset keuangan Rusia yang dibekukan oleh Barat. Sekali lagi, jika Anda tertarik dengan rincian yang lebih detail atau statistik untuk barang tertentu, silakan cek peta perdagangan ITC. Perlu juga disampaikan bahwa angka-angka ini tidak menunjukkan kebutuhan Ukraina akan infrastruktur tertentu atau mesin dan peralatan. Anda akan mendapatkan gambaran yang jauh lebih jelas tentang hal ini dari portal Rebuild Ukraine milik ITC, di mana Anda dapat melihat proyek-proyek rekonstruksi yang sedang didefinisikan dan dipersiapkan untuk tender. Jika Anda ingin pengenalan dengan perusahaan Ukraina berprofil tertentu, silakan cek layanan pencocokan bisnis kami. Kami dengan senang hati akan membantu. Seperti ditunjukkan pada slide berikutnya, pemerintah Ukraina mendukung sektor-sektor unggulan. Oleh karena itu, Anda dapat mengharapkan pertumbuhan dan peluang perdagangan di sini. Pemerintah Ukraina memberikan insentif keuangan untuk sektor industri berikut, pertanian dan pengolahan makanan. Pemerintah menyediakan pinjaman lunak dan langkah-langkah fasilitasi ekspor, serta sangat ingin menarik investasi asing. Efisiensi energi, energi terbarukan, dan transisi hijau. Komitmen Ukraina terhadap European Green Deal dan berbagai janji keberlanjutan internasional lainnya telah mendorong dukungan negara untuk proyek-proyek energi terbarukan, pertahanan, dan teknologi dual use. Mengingat tantangan keamanan yang sedang berlangsung, pemerintah mendukung industri pertahanan serta pendanaan R&D terkait kontrak pengadaan dan kemitraan dengan perusahaan pertahanan barat untuk membantu sektor ini melakukan modernisasi dan meningkatkan inovasi. Startup IT dan teknologi tinggi. Meskipun pertumbuhan sektor IT sebagian besar didorong oleh pasar, pemerintah kini mulai memperkenalkan kerangka kerja untuk mendukung ekspansinya. Jika sebelumnya kita telah berfokus pada barang-barang di slide sebelumnya, slide berikutnya akan membahas keunggulan sektor IT Ukraina. Keunggulan sektor IT dan teknologi tinggi Ukraina adalah sebagai berikut. Tenaga kerja yang sangat terampil. Ukraina memiliki kumpulan profesional IT yang besar dan berpendidikan tinggi dengan keahlian teknis yang kuat. Universitas-universitas di Ukraina secara tradisional menekankan pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, menghasilkan insinyur, pengembang, dan ilmuwan data yang mampu bersaing di pasar talenta global. Daya saing biaya dan nilai untuk uang. Sektor IT di Ukraina menyediakan layanan berkualitas tinggi dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan Eropa Barat atau Amerika Utara. Rasio harga terhadap kualitas ini membuat pengembangan perangkat lunak, outsourcing, dan konsultasi IT dari Ukraina sangat menarik bagi klien asing. Kedekatan budaya dan geografis dengan Eropa. Terletak di ambang pintu Uni Eropa, perusahaan IT Ukraina beroperasi dalam budaya bisnis yang sudah akrab dan zona waktu yang dekat, sehingga memudahkan kolaborasi dengan mitra-mitra Eropa. Banyak profesional IT yang berbicara bahasa Inggris dan bahasa Eropa lainnya, sehingga mengurangi hambatan komunikasi, serta manajemen proyek, ekosistem inovasi yang berkembang, dan reformasi hukum. Jumlah pusat teknologi, akselerator, dan dana modal ventura yang terus meningkat mendorong kewirausahaan dan inovasi produk. Inisiatif Dia City bertujuan menciptakan lingkungan hukum dan pajak khusus yang akan meningkatkan kepercayaan investor, melindungi hak kekayaan intelektual, dan mempermudah operasional bisnis bagi startup maupun perusahaan IT yang sudah mapan. Anda akan mendengar dalam presentasi berikutnya tentang perkembangan reformasi hukum untuk mendorong digitalisasi ekonomi Ukraina serta upaya harmonisasi hukum yang sedang berlangsung dengan Uni Eropa. Arah Ukraina sudah jelas. Pada slide berikutnya, saya akan membuat beberapa kesimpulan akhir. Kesimpulan utamanya adalah, meskipun dampak negatif perang dengan Rusia tidak dapat disangkal, ekonomi Ukraina yang didukung oleh Barat tetap tangguh. Situasinya telah distabilkan dan kini mulai terlihat tanda-tanda pertumbuhan. Ukraina terus melakukan perdagangan internasional. Terkait profil ekonomi Ukraina, kekuatannya terletak pada bidang tradisional seperti pertanian, industri berbasis sumber daya, manufaktur yang canggih, dan kini sektor TI yang semakin kuat. Pemerintah bergerak untuk mendukung pengembangan ekonomi dengan insentif keuangan bagi industri-industri di atas, serta bagi sektor yang berfokus pada energi terbarukan. Tidak diragukan lagi telah terjadi perkembangan signifikan dalam lingkungan hukum yang mendukung integrasi dengan Uni Eropa dan pengembangan ekonomi digital. Hal ini semakin mempermudah perdagangan dengan Barat. Secara keseluruhan, prospek setelah perang dengan Rusia berakhir sangat cerah.
Sementara itu, terlepas dari segala tantangan, Ukraina benar-benar terbuka untuk bisnis. Terima kasih telah menonton video profil ekonomi dan perdagangan Ukraina. Saya harap sekarang Anda memiliki pemahaman yang baik tentang situasi makroekonomi di Ukraina. Secara khusus, saya berharap Anda dapat melihat bahwa ekonomi Ukraina berkelanjutan dan terbuka untuk perdagangan. Dari sini saya berharap Anda dapat melihat area di mana Anda bisa berpartisipasi. Silakan kunjungi situs web kami untuk mempelajari lebih lanjut dan beritahu kami bagaimana kami dapat membantu. Detail kontak ditampilkan pada slide ini dan di deskripsi di bawah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, akan sangat membantu kami jika Anda dapat mengklik tombol suka dan berlangganan saluran kami agar tetap mendapatkan pembaruan. Juga silakan bagikan video dan daftar putar ini kepada rekan kerja dan kontak bisnis Anda. Kami akan sangat menghargainya. Yang terpenting, ingatlah ICC Ukraina dan mitra kami ada di sini untuk membantu. Nama saya Oleksiy Kozanov. Bersama-sama kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Saya menantikan kabar dari Anda. Terima kasih sekali lagi atas ketertarikan Anda.